Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Lause Hendro. Selamat hari Minggu, Lause Leni. Selamat hari Minggu anak-anak yang di rumah. Nah, yang di pusat, selamat hari Minggu. Yang di Singaraja yang paling jauh nih. Oh, selamat hari Minggu. Selamat hari Di Minggu. Pupuan, selamat hari Minggu. Karya Sari juga. Karya Sari. dong. Selamat Ada hari yang deket Minggu. loh. Apa? Di IR. Oh iya benar, Risana Rijensi. Selamat hari Halo Minggu. semuanya. Senang ketemu lagi hari ini di ibadah sekolah minggu GKA Sion Denpasar. Betul, Lause. Ngomong-ngomong Lause Hendro, Hmm. saya punya pertanyaan. Apa tuh, Lause? Anak-anak di rumah juga ya. Pertanyaan ini buat Lause Hendro Mm-mm. dan juga buat anak-anak di rumah. Pernah nggak Lause Hendro dan anak-anak ditolong atau nolongin orang? Oh, kalau Lause pernah ditolong, pernah nolongin orang juga. Waktu Lause bener-bener lagi kepepet banget, Tuhan itu melalui satu orang tuh tolong Lause banget, bener-bener tepat pas waktunya. Luar biasa ya. Luar biasa, Tuhan kita hebat banget. Berarti kita harus bersyukur sama Tuhan kita yang hebat, yang berkuasa, yang penuh rahmat dan kasih itu buat kita ya. Betul, Lause. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama ini anak-anak, tentang kita mau memuji Tuhan karena rahmat dan anugerahnya buat kita. Yuk Lause Hendro, Yuk, kita ajak kita memuji nama Tuhan. ya sambil berdiri dan sukacita ya anak-anak. Ya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mari anak-anak kita berdoa dulu ya Lause Hendro. Iya, ya. kita doa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Hari yang Kau jadikan bagi kami boleh kembali sama-sama ada di ruangan virtual ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu di sepanjang ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Lause Leni dan Yes. juga anak-anak semua. Kita Lause tuh bersyukur banget sama Tuhan ya. Tuhan tuh mengirimkan pertolongannya tepat pada waktunya.
Tuhan kita itu Tuhan yang hebat banget, Tuhan yang perkasa. Luar biasa ya anak-anak, Tuhan itu bukan cuma yang hebat dan perkasa, tapi juga Tuhan yang senantiasa setia kepada kita. Setia selalu ya. Karena itulah Sahendra dan anak-anak, kita harus belajar nih seperti Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu setia kepada kita. Kita juga mau setia kepada Tuhan sejak dari kecil. Seperti pujian yang baru yang akan kita nyanyikan bersama-sama ini. Ya, Sahendra? Yuk, dengan semangat tetap berdiri kita pujikan pujian. Tapi nanti kita medley ya lagunya ya, Lause ya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagal perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu? Ku kasih setianya. Setialah, setia sampai mati. Oh, 3 lagu ya, Lause ya. Dia tuh Lause, Tuhan aja setia kepada kita orang berdosa ini. Sampai rela mati loh di kayu salib buat kita. Sungguh luar biasa. Nah Lause, ngomong-ngomong saya punya nih buku. Buku apa nih Lause nih? Nih bukunya. Oh. Ini buku mau dikasih buat Audra sama Lia. Oh, terima kasih banyak Lause. Nanti dibacain ya di rumah ya. Oke. Ya buku ini. Oh, terima kasih Ya. Oh, tapi di rumah ya, Lause sama Lause Ratna itu selalu bacain satu buku yang hebat banget bukunya. Buku apaan Sampai tuh? tiap hari kita kasih mereka ceritain, kita bacain buat mereka. Oke, tahu gak? Depannya A. Tahu dong kayaknya. Kenapa saya tahu coba? Kenapa? Karena anak-anak saya juga waktu kecil selalu saya bacain buku itu. Udah tahu belum yang di rumah buku apa? Saya tahu. Alkitab kan? Betul, Alkitab. Kenapa Lause? Karena kita mau sedari mereka kecil. Betul. Bukan cuman bertumbuh secara fisik ya, tetapi secara rohani juga. Yes, karena itu anak-anak belajar ya sedari kecil mau baca kitab suci, baca Alkitab bersama papa mama tentunya. Dan ingat juga selalu berdoa. Seperti lagu ini bersama-sama kita pujikan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Sambil kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan-Nya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, Lause, sekarang kita akan sama anak-anak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami nyanyikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berikan kami hati yang takut dan juga roh yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Minggu lalu kita udah mendengar Lause Ita bercerita tentang bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang menolong Yusuf untuk menerjemahkan atau menafsirkan mimpi yang dimimpikan oleh Firaun, ya. Dan kemudian karena Firaun merasa takjub dan luar biasa akan apa yang Tuhan lakukan melalui Yusuf, lalu Firaun kemudian memberikan kepercayaan kepada Yusuf. Karena dia bukan saja memberitahukan mimpi, tapi dia mengartikan mimpi dari Firaun. Dan dia meminta agar Firaun mengumpulkan hasil panen selama 7 tahun kelimpahan itu untuk mereka membawa 1/5 dari setiap hasil kepada pemerintah, katakan ya. Pada waktu itu dibawakan hasil ke sana, dikumpulkan supaya terkumpul untuk persiapan masa-masa kelaparan 7 tahun kemudian, gitu ya. Lalu ketika hal itu terjadi, Firaun merasa ini luar biasa banget. Dia melihat bukan cuma Yusuf yang luar biasa. Bahkan Firaun memuji Yusuf, dia bilang gini, waduh, apa yang kamu utarakan itu baik adanya. Lalu dia juga mengatakan, mungkinkah kita mendapat orang lain seperti ini yang penuh dengan roh Allah. Jadi dia tahu Allahnya Yusuf itu adalah Allah yang berkuasa, ya, Allah yang menolong. Sehingga dia bilang gini, mau cari orang kaya apa lagi? Ini sudah ada seorang yang Allah memberitahukan kepada dia mimpinya, yang Allah memberitahukan kepada dia arti daripada mimpi, dan bahkan apa yang harus dilakukan dari mimpinya itu. Dia bilang gak ada orang lagi selain orang ini, orang yang Allah percayakan, Allah yang menolong melalui orang ini. Jadi kita akan memberikan kepercayaan kepada dia. Dia akan menjadi orang yang berkuasa atas istanaku, kata Firaun, ya. Bahkan kepadanya seluruh rakyat harus taat. Hanya takhta raja ini aja yang dia tidak punya. Lainnya dia berkuasa, dia punya. Waduh, Firaun mempercayakan karena Firaun melihat Yusuf ini adalah seorang yang ketika dia mau mengartikan mimpi, dia bilang Allahnya. Artinya Firaun melihat Allahnya Yusuf ini luar biasa. Pasti Allah yang luar biasa itu akan menolong Yusuf untuk melakukan hal yang luar biasa. Dan sesudah itu dikatakan Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan kepada Yusuf. Jadi kalau zaman dulu itu ketika dikasih cincin raja, dia dengan cincin raja itu bisa memberi perintah dengan otoritas raja. Artinya rakyat akan mendengar karena raja mempercayakannya, ya. Bahkan kemudian dikatakan dipakaikanlah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkannya kalung emas. Loh, saya ini mah kalungnya bukan emas. Yusuf itu dikasih kalung emas di lehernya, ya. Lalu bukan cuma itu, supaya rakyat tahu dan mengenal ada seorang pemimpin baru di mana Allahnya adalah Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, Allah yang menolong. Firaun juga meminta Yusuf untuk dibawa, diarak istilahnya, dikelilingi di kota itu supaya mereka memberi hormat kepada Yusuf. Dan dilantikkanlah Yusuf menjadi penguasa. Wow, kalau kita lihat perjalanan Yusuf bagaimana Allah memimpin itu luar biasa, ya. Jadi Tuhan telah memberi kepercayaan kepada Yusuf untuk memimpin. Nah, lalu Firaun menamai Yusuf Satma Panea. Ini nih, Lausa Hendra ada tulis nih, Satna Panea, ya. Lalu memberikan anaknya menjadi istrinya Yusuf. Demikianlah Yusuf menjadi seorang yang berkuasa, umurnya baru 30 tahun loh waktu itu, ya. Dan dia kemudian menjadi seorang yang dipercayakan, dia mengumpulkan hasil gandum dalam 7 tahun kelimpahan. Pada waktu itu orang coba hitung, wah, masuk gudang dihitung, masuk gudang dihitung. Lama-lama yang hitung juga capek. Kenapa? Banyak sekali, dan bukan satu gudang, banyak tempat yang diisi gandum dalam kelimpahan itu, ya. Sampai dikatakan mereka tidak lagi mampu mengisi, ya. Disimpan di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di kota itu. Jadi kota itu penuh dengan panen yang berlimpah, ya, panen yang luar biasa. Dikatakan Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti untuk menghitungnya, ya. Nah, akhirnya kemudian datanglah
masa-masa kelaparan itu atau masa kekeringan. Jadi masa kekeringan itu masa di mana orang tidak lagi bisa memanen. Orang ketika menanam tumbuhan itu tidak kering. Ketika orang melakukan sesuatu untuk yang nanti kelak bisa dipakai untuk dimakan, tidak lagi bisa karena ada kekeringan yang luar biasa dan ada masa kelaparan yang terjadi. Mau bikin roti tidak ada bahan dan sebagainya dan sebagainya. Lalu rakyat ini mulai menderita. Lalu mereka berteriak kepada Firaun, "Firaun, tolong kami ini dalam kelaparan. Kami tidak bisa lagi mengolah lagi untuk menjadikan roti untuk kami makan karena tidak ada bahan. Kami tidak punya apa-apa lagi." Lalu kemudian Firaun bilang, "Pergilah kepada Yusuf, orang yang punya Allah yang luar biasa itu. Pergilah kepada dia, dengarkanlah apa yang menjadi perintahnya." Lalu mulailah Yusuf membuka lumbung-lumbung atau tempat-tempat atau gudang-gudang daripada gandum-gandum itu. Orang-orang mulai datang membeli, tidak boleh mengambil begitu saja, harus membayar. Lalu kemudian mereka boleh mengambil dan mereka jadi tidak sampai kelaparan lagi ya. Nah, itu bukan terjadi di situ saja. Berikutnya ternyata di luar daripada Mesir itu ada banyak juga orang yang kelaparan. Salah satunya adalah siapa? Adalah keluarga daripada Yusuf. Minggu depan kita akan dengar. Nah, dari sini Lausaheni mau mengajak kita untuk melihat Allah kita itu adalah Allah yang penolong. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menolong kita. Ya, jadi kita tidak perlu takut menghadapi hari esok. Kita tidak perlu takut menghadapi kesusahan. Kenapa? Tuhan pasti tolong kita asal kita datang kepada Dia. Yusuf mengalami banyak kesulitan. Yusuf sampai menjadi seorang penguasa, dia mengalami banyak kesusahan. Tapi Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang menolong Yusuf. Kenapa? Yusuf selalu datang kepada Tuhan. Yusuf selalu minta Tuhan menolong. Dan Tuhan yang menolong itu Tuhan yang terus menyertai. Tuhan yang terus menemani dia. Allah kita adalah Allah yang penolong. Ya. Nah, berikutnya kita akan mendengar kisah dari panggung boneka oleh Brownie dan Orange. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Baik-baik saja. Teman-teman di rumah gimana ya? Baik-baik nggak ya? Halo semua. Halo semuanya. Apa kabar? Pasti baik ya. Ngomong-ngomong nih Orange. Ya? Kamu ngapain aja lama nggak kelihatan? Aku sibuk, Rani. Sibuk ngapain? Sibuk di rumah. Stay home. Hah? Makan sate? Sate home. Aduh, masa kamu nggak tahu itu loh yang pemerintah kasih tahu kita supaya kita nggak sakit. Stay home. Waduh, itu bukan stay home. Itu namanya stay home. Ulangi, stay home. Stay home. Iya, kok stay home? Ya. Emang makan sate. Pokoknya gitu aja dah. Yang penting di rumah aja. Iya, betul. Setuju. Kamu ngapain? Sama, aku di rumah aja. Ngapain? Ya, ngapa-ngapain aja. Wah, sibuk? Ya, sibuk saja. Roni. Aku ada satu pertanyaan. Pertanyaan? Serius? Apa? Boleh. Aku mau tanya, Tuhan itu penolong nggak? Hah? Ulangi. Aku mau tanya, Tuhan itu penolong nggak? Aduh. Kenapa? Kok pakai nanya anak Tuhan, tanya Tuhan penolong. Anak-anak di rumah jawab, Tuhan penolong nggak?
Tuh, dengar semua jawab tuh. Tuhan mah penolong, kenapa tanya begitu? Ya, aku mau nanya aja. Iya, tapi orang bertanya itu butuh jawaban. Kenapa sampai kamu bertanya begitu? Ya udah, aku butuh jawaban. Iya, tapi kenapa? Aku butuh jawaban. Tuhan itu penolong. Itu loh, kemarin ada kejadian. Kejadian apa? Kan malam, gelap, hujan, terus tiba-tiba ada jedar. Hah, apa itu? Suara guntur. Oh, guntur. Aku tarik selimut, Broni. Terus aku doa, Tuhan, Orange takut, please berhenti gunturnya. Kenapa? Malah tuar. Aduh, kaget aku. Berarti kan aku tak ditolong. Ya ampun, si Orange. Doa mah doa, minta Tuhan tolong mah Tuhan pasti tolong. Tapi bukan simsalabim, langsung diam. Tapi kan setelah itu diam kan? Betul Iya kan? sih, berarti Orange salah ya? Iya, mintanya instan, mie instan aja. Kalau mau dimakan siram air panas harus nunggu baru bisa lembek minyak baru makan. Berdoa minta Tuhan tolong gunturnya hilang. Ya tunggu sebentar nanti juga hilang. Tuhan itu penolong. Iya, berarti Orange salah. Iya, Tuhan itu penolong. Tuhan itu penolong. Karena Tuhan penolong kita tidak perlu takut. Betul. Betul. Karena Tuhan penolong kita tidak perlu takut. Pintar. Ya, anak-anak di rumah juga jangan takut. Tuhan itu penolong. Betul tidak? Iya, Tuhan itu penolong. Di waktu susah Tuhan Tolong. di waktu sedih Tuhan Tolong. di waktu takut guntur. Tuhan tolong. Iya, Tuhan menolong. Oke deh, aku mau pergi dulu ya. Iya, Sampai ketemu ya. Dadah, Brani. Dadah, Orange. God bless you. God bless you. Dadah, teman-teman. Dadah, teman-teman. Nah, anak-anak, kita sudah selesai menyaksikan panggung boneka. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami sudah mendengar cerita bahwa Engkau Allah yang menolong bangsamu, umatmu melalui Yusuf, bahkan melalui Firaun dan rakyat di Mesir. Kami juga mendengar cerita panggung boneka bagaimana Engkau boleh menguatkan, ada Broni, ada Orin, bagaimana mereka juga tahu bahwa Engkau adalah Allah yang penolong. Kami juga mau ingat bahwa Engkau Allah penolong kami. Tuhan, Engkau adalah penolongku, saya tidak usah takut. Terima kasih, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Oke, firman Tuhannya kita sudah dengarkan. Sekarang ada ayat hafalannya. Terambil dari Mazmur 33 ayat 20. Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Oke, untuk persembahan minggu ini bisa transfer melalui QRIS di samping, atau transfer ada nomor rekening di bawah ini. Khusus untuk pusat dan IR, kalian bisa masukkan di celengan yang sudah diberikan. Oke, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.